Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya. Menyembah Bapa justru dosa. Nyembah Bapa justru dosa. Yes. Kaget nggak Anda? Nyembah Bapa justru dosa. Kaget Pak. Nah, iya kan selama ini gerejamu nyembah Bapa toh. Dimulai dari demi nama Bapa. Ada nggak di Alkitab demi nama Bapa? Nggak pernah ada Pak. Yang ada demi nama Yesus. Ya, misalnya Filipi 2 ayat 10. Demi nama Yesus semua bertekuk lutut. Ya, demi nama Yesus. Ya. Tuhan, aku mengusir setan demi namamu, demi nama Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain demi nama Yesus. Enggak ada demi nama Bapa. Lah kamu pagi-pagi demi nama Bapa. Dosa. Ya. Ini pengantar dulu kok ya. Kalau menyembah Yahweh itu dosa, Anda kaget nggak? Yahweh adalah Allah yang disembah dulu oleh para nabi. Mulai pertama kali muncul itu berapa ya? Kejadian 4 ayat 2. Ya. Lalu kejadian 4 ayat 26 itu juga di situ mulai memanggil nama Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Sampai nanti di kitab Maleaki juga ada Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Ini. Iya. Kalau menyembah Yahweh, Yahweh itu dosa, menurut Anda bisa dimengerti nggak nih cucu saya? Iya. Kakak Itop ya. Ya, kalau menyembah Yahweh itu dosa. Mungkin Anda bisa paham karena Yahweh sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Di dalam Yesaya 43 ayat 10 ya. Yahweh sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Sehingga ketika Anda menyembah Yahweh, Anda menyembah Allah yang tidak ada. Agama Yahudi itu sudah almarhum. Mungkin kalau ini Anda bisa menerima. Iya Pak, kami juga nggak nyembah Yahweh. Yahweh sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Tapi kalau nyembah Bapa, kenapa dosa Pak? Ini nggak main-main loh saudara ya. Iya. Menyembah Bapa adalah dosa. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Yang pertama, jangan mendasarkan saat Yesus manusia. Jangan mendasarkan pada saat Yesus manusia. Pak, waktu Yesus manusia itu kan Yesus sujud doa pada Bapaknya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dari Bapakku. Ya, jadi Yesus itu sujud doa pada Bapa waktu Yesus manusia. Jangan mendasarkan pada Yesus manusia. Yesus manusia sekarang udah nggak ada. Anda mau ngotot kayak apapun juga dengan menyebut ayat-ayat misalnya Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 47. Itu cerita Yesus diutus oleh Allah. Misalnya Yohanes 6 ayat 32 dan 59, Yohanes 7 ayat 14 sampai 24 dan lain-lain. Itu Yesus sujud, doa, dan bergantung kepada Bapa. Pertanyaan saya, Yesus yang manusia hari ini masih ada nggak? Nggak ada. Anda tidak bisa mendasarkan ayat-ayat ini untuk legitimasi.
Yesus doa pada Bapa, maka kami doa pada Bapa. Yesus waktu itu manusia. Sekarang masih ada nggak Yesus manusia? Tidak ada, Pak. Kalau gitu lupakan. Jangan mendasarkan ayat-ayat Matius pasal sekian, Markus pasal sekian, Yohanes pasal sekian. Itu waktu Yesus jadi manusia. Sudah nggak ada Yesus jadi manusia. Cara mudah untuk memahami itu, cara memahami itu adalah, cara memahami itu adalah seperti itu. Cara memahaminya seperti itu, bahwa Yesus yang manusia yang Anda andalkan, yang ayat Alkitabnya Anda andalkan, Yesus sujud pada Bapa dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada, ya. Itu sudah tidak ada. Jadi jangan pernah mengandalkan ayat-ayat Alkitab di mana Yesusnya adalah masih jadi manusia. Itu sudah berlalu. Lalu Anda berpikir Yesus menyembah Bapa sampai saat ini? Salah, ya. Ya, dengan tegas berkata bahwa Yesus menjelaskan Bapa adalah kiasanku di dalam Yohanes 16 ayat 25. Pak, kami nggak percaya Bapa itu kiasan Yesus. Ya sudah, lupakan. Waktu Yesus jadi manusia, ayat-ayat andalanmu yang mengatakan Yesus sujud pada Bapa, lupakan. Yesus yang begitu sekarang nggak ada. Padahal Yesus sudah jelaskan, ya, bahwa Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Tapi kami menolak Bapa itu kiasan Yesus Allah. Lupakan. Simple toh. Supaya jangan Anda pakai dasar-dasar, ya, Yesus manusia sujud pada Bapa ini dasar legitimasi kamu masih nyembah Bapa. Anda kan nggak paham toh, pikiranmu nggak nyampe bahwa Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Kami nggak nyampe, Pak. Lupakan, karena Yesus manusia sudah nggak ada. Mari kita dasarkan kepada fakta Alkitab, Yesus sudah roh. Ini yang kedua. Ini malah pasti benar. Ya, mari kita dasarkan Yesus roh pasti benar. Ikuti Alkitab. Yesus adalah roh. Oh benar Pak, Yesus adalah roh. Ya, Yesus adalah roh, Roh Kudus, roh Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Ini pasti benar, Yesus itu Roh Kudus, Yesus itu roh Yesus, ya. Kemudian Yesus adalah Tuhan, Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Kemudian ada juga Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Yesus adalah Tuhan Allah. Tuhan iya, Allah iya. Wahyu 1 ayat 8. Di surga hanya ada satu tahta. Yang duduk di tahta adalah Yesus Tuhan Allah Maha Kuasa Yesus Kristus. Tidak pernah ada Bapa di surga, sebab Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Maka ketika Yesus sebagai Tuhan Allah di surga, otomatis Bapa tidak ada. Ayo kita pakai dasar ini, pasti benar. Ya. Dasar yang ini tuh pasti benar Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan, sebentar ya. Jadi jangan mendasarkan pada Yesus dalam posisi sebagai manusia. Pasti salah. Mari kita mendasarkan keadaan sekarang, Yesus posisi sebagai roh, sebagai Allah. Nah, ini Anda tidak bisa bantah. Ayat Alkitab banyak sekali bahwa Yesus adalah Roh Kudus. Yesus adalah Allah di surga. Yesus adalah Tuhan Allah di surga. Yesus yang manusia, yang ayatnya kamu jadikan andalan, sujud doa pada Bapa, udah nggak ada. Sekarang Yesus di surga, disembah di surga. Oke, ya. Terus menyembah Bapa 100% justru dosa. Yohanes 8 ayat 24. Anda tidak percaya akulah dia, akulah Allah. Kalian yang masih percaya kepada Bapa mati dalam dosamu.
sejak Yesus masih hidup saja, perhatikan baik-baik, sejak Yesus masih hidup saja, tidak pernah ada Bapa disembah sebagai Allah. Oke? Ya. Mari kita cross-check data Alkitab. 1. Tidak pernah ada murid yang lakukan doa Bapa kami. Meskipun Yesus menyuruh doa ke Bapa, Matius 6 ayat 9-15, tidak ada satupun murid yang menjalankan doa Bapa kami. Ini bukti bahwa murid sadar dan tahu Bapa itu kiasan Yesus Allah. Tapi kami nggak sadar, Pak, dan kami nggak tahu. Lupakan, pikiranmu nggak nyampe. Tapi fakta Alkitab tidak pernah ada satupun murid, satupun rasul yang melaksanakan doa Bapa kami. Mereka sadar bahwa Bapa itu kiasan Yesus Allah. Perkara otak kamu nggak nyampe pemahaman ini, itu urusanmu. Yang jelas fakta Alkitab tidak ada murid yang doa Bapa kami. Lalu kamu kenceng banget doa Bapa kami, nurutin siapa? Murid-murid tahu Bapa itu kiasan Yesus Allah. Makanya walaupun disuruh doa ke Bapa, tidak ada yang melaksanakan. Kedua, tidak ada yang membaptis masih sebut-sebut Bapa. Ada nggak para murid, para rasul yang membaptis masih sebut-sebut Bapa? Meskipun Yesus menyuruh, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Matius 28 ayat 19, tetapi tidak ada yang melaksanakan baptisan masih sebut-sebut Bapa. Semua baptisan hanya dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48. Ini bukti semua murid dan semua rasul sangat paham Bapa itu kiasan Yesus Allah. Tapi kami tidak paham, itu urusan otakmu tidak nyampe memahami bahwa Bapa itu kiasan Yesus Allah. Tetapi fakta Alkitab tidak ada rasul maupun murid yang membaptis masih sebut-sebut Bapa. Sedangkan kamu kenceng banget membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, ngarang karena otakmu tidak nyampe memahami bahwa Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allahnya itu Yesus. Tidak pernah Bapa jadi Allah. Nomor 3, tidak ada yang menyembah kepada Bapa. Semua murid, semua rasul menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa, Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Kisah 4 ayat 24, ayat 29, ayat 30. Sama sekali tidak ada doa menyembah kepada Bapa. Ini bukti 100% para rasul paham bahwa Bapa itu kiasan Yesus Allah. Jadi nggak ada rasul yang doa kepada Bapa. 4. Yesus tidak pernah berkata, aku ini Bapa. Nggak pernah Yesus ngomong gitu. Yesus berkata, aku Alfa Omega, aku Tuhan Allah. Ya, aku Tuhan Allah, aku Roh, aku Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 2 ayat 7 dan 11. Ini bukti bahwa menyembah Bapa 100% dosa. Nomor 5, sembahlah Tuhan Allah, sembahlah Allah. Matius 4 ayat 10, sembahlah Tuhan Allah. Siapakah Tuhan Allah? Wahyu 1 ayat 8, Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Wahyu 22 ayat 9, sembahlah Allah. Siapakah Allah? Yesus Kristus. Ini bukti valid, tidak pernah ada disuruh menyembah Bapa. Itu sebabnya menyembah Bapa 100% dosa. Baik Bapak Ibu Saudara, menyembah Bapa 100% dosa. Sembahlah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, Allah yang benar. Haleluya, amin.